Oke, halo Sobat Waras, jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Ya, yang nampak di layar kaca Sobat Waras ini adalah Wakil Gubernur Jabar, Jawa Barat ya. Wakilnya Ridwan Kamil kayaknya. Ya, dia mengusulkan supaya mencegah HIV ya katanya, atau AIDS ya, penyakit AIDS, itu disarankan untuk poligami. Kalau yang kayak gini ini, waduh, para pelakor doyan ini ya. Ya, para pelakor pasti akan akan mencari-cari bangsa ini dengan alasan ya ini kan usulan dari wakil gubernur ya. Atau para laki-laki hidung belang doyan ini ya, dia mulai mencari mangsanya dengan dalil oh ini kan usulan ya, aturan dari wakil gubernur, dari pemerintah. Ini saya nggak tahu ya di mana otak mereka, akal sehat mereka. Bisa-bisanya ya untuk mencegah HIV, mencegah AIDS ya, disarankan untuk berpoligami. Apa hubungannya gitu loh? Ya kan? Sebenarnya yang perlu dilakukan adalah Anda itu harus memiliki iman yang kuat. Ya, Anda itu jangan dikuasai oleh hawa nafsu kedagingan Anda. Ya itulah bedanya kawan. Bedanya kita dengan mereka ya. Kalau di ajaran Kristen kan ya kita dituntut untuk setia kepada pasangan hidup kita. Kita dituntut untuk hidup tidak menuruti kedagingan hawa nafsu kita. Kita belajar untuk tunduk kepada perintah Tuhan, kepada suara Roh Kudus ya. Kuasai diri kita dan hiduplah dalam pimpinan Roh ya. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan mengajarkannya kita harus satu pasangan saja, suami istri. Waktu Adam dan Hawa diciptakan juga ya, Tuhan menciptakan satu Adam dan satu Hawa. Bukan satu Adam lalu 5 Hawa, 6 Hawa. Oh enggak ya. Oke, kita lihat ya supaya jangan dibilang Pavel ini hoax terus serang-serang RT6. Oh enggak, saya enggak pernah serang ya. Saya hanya membaca berita dan itu lebih aman ya daripada nanti diduga penistaan agama lagi. Apalagi saat ini Nandar Koplak itu lagi kejang-kejang karena dilapor oleh Deolipa oleh Deolipa, pengacara ex pengacara dari Brada E ya, dilapor sebenarnya terkait karena dia ikut campur urusannya Deolipa ya dengan Angel Elga ya. Tapi Nandar karena ketakutan ketar-ketir lalu semua Kristuber mau dia laporkan. Itulah namanya otak tumpul. Makanya Pavel selalu berbicara pakai data ya. Saya nggak mau asal bicara. Kita baca aja datanya dan komentari dengan sewajarnya gitu ya. Ini kawan-kawan ya. Wagub Jabar usulkan poligami untuk menekan HIV, AIDS ya. Eko Konta diberikan tanggapan nyeleneh. Kita lihat ya. Ini dibuat oleh Poskota 31 Agustus 2022. Ya. Jakarta Poskota.co.id. Penggiat media sosial Eko Kontadi berikan tanggapan nyeleneh terhadap usulan dari Wakil Gubernur Jawa Barat Wagub Jabar ya, UU Rushanul Ulum, untuk menekan angka HIV atau AIDS ya, AIDS ya. Sebelumnya Wagub Jabar usulkan poligami untuk menekan HIV. Wagub Jabar meminta agar para suami diizinkan untuk poligami guna menekan angka penderita HIV di kalangan ibu rumah tangga. Jaminannya di mana kalau poligami itu akan menekan ya angka HIV? Jangan-jangan yang akan dipoligami ternyata sudah kena HIV terlebih dahulu, gimana dong? Jangan-jangan karena terlalu banyak gonta-ganti pasangan akhirnya terkena HIV ya. Daripada seolah-olah dia suami tidak suka begitu tapi akhirnya kena HIV ya ke istrinya sendiri. Toh agama juga memberikan lampu hijau, asal siap, adil, kenapa tidak? Oh ya. Jadi ajaran agama lah ya yang menginspirasi wakil gubernur ini kawan-kawan untuk mengusulkan ya
agar berpoligami. Ya, itu jelas ya. Bukan karangan saya ya. Makanya agama mana ya? Nggak tahu juga deh. Silahkan jawab sendiri. Makanya daripada ibu kena HIV, sementara ketahuan suami seperti itu, mending diberikan keleluasan untuk poligami. Tutur UU Rushanul Ulum. Saya heran. Ini UU Rushanul Ulum ini, dia ini sebenarnya gubernur, ya, wakil gubernur seluruh masyarakat Jawa Barat, atau dia ini wakil gubernur umat Islam Jawa Barat. Ingat bro, ya, Jawa Barat itu tidak semua Islam loh. Banyak juga di sana yang Kristen. Anda sebagai pemerintah usulnya seperti ini, Anda otaknya ditaruh di dengkul kali ya. Nggak waras menurut saya. Inilah kawan-kawan, ketika gubernur campur adukan ya agama dengan politik. Kasih usulan itu yang wajar-wajar aja gitu loh. Ya, kecuali ini bukan negara Pancasila, oke. Kalau ini adalah negara agama, ya bebas aja. Tapi ini negara Pancasila, gubernur itu masih Indonesia kan? Aturan poligami ini nggak ada di dalam agama Kristen. Ini perlu diingat. Itu hanya ada dalam agama kalian. Lalu kenapa kamu mengusulkan itu? Ya, sebagai gubernur kepada masyarakat Jawa Barat. Emangnya masyarakat Jawa Barat itu hanya agama kalian tok? Ya kan? Agamanya UU Rushanul Ulum, ya udah. Biarkanlah itu urusan daripada tokoh-tokoh agama. Ya kan? Bahkan untuk mendukung usulan poligami tersebut, Wagub Jabar mengatakan akan berkonsultasi untuk mengadakan program nikah massal. Kalau perlu masyarakat ingin nikah tidak ada biaya, kenapa tidak? Saya akan konsultasi dengan Pak Gubernur untuk ada program nikah massal itu, ujar Wagub Jabar. Nah, kita lihat ya komentar dari Ridwan Kamil seperti apa. Kita kan pemerintah harus respon terhadap keinginan masyarakat. Kalau perlu Pemprov ya mengadakan nikah massal ya bagi yang tidak punya biaya lanjutnya. Hal itu diungkapkan UU Rushanul Ulum ya, mengacu pada data Komisi Penanggulangan AIDS ya, KPA Bandung, yang menyatakan terdapat 5.943 kasus positif HIV di Bandung selama periode 91 sampai 2021. Ya, dari jumlah itu 11% diantaranya merupakan ibu rumah tangga. Lantas usul Wagub Jabar itu dibantahkan dengan nyeleneh oleh penggiat media sosial Eko Kuntadi. Ya, kita nggak usah terlalu membaca tanggapan dari ini ya Eko Kuntadi, tapi kita lihat urusannya. Ya, kita lihat ini respon dari ini dulu deh. Respon dari Menak dulu ya. Menak dulu atau dari Wagub dulu deh. Ya, ini ya. Kita lihat respon dari Ridwan Kamil. Ridwan Kamil tolak usulan Wagub UU Rushanul Ulum yang sarankan poligami untuk cegah HIV di Bandung. Ya. Kang Emil juga. Oke. Dia publik digemparkan dengan temuan ada 414 mahasiswa Bandung yang positif HIV. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun meluruskan kabar tersebut. Ya iyalah, kalau dihajar terus sama bahlul-bahlul dari negara Arab sana di puncak, ya hancurlah. Ya banyak kan mahasiswa-mahasiswa yang ya oknum-oknum ya, kalau apa oknum gimana sih ya. Ya ayam-ayam ya, mahasiswa-mahasiswa itu kan yang dihajar sama itu ya bahlul-bahlul dari negara Arab sana ya. Ya, yang datang berwisata seks halal katanya ya. Saya pernah baca beritanya tuh ya. Katanya ada seks halal ya di Bandung ya. Waduh, ngeri ya. Ada beritanya tuh kawan ya. Saya pernah baca. Ya. Dalam laman Instagram @Ridwan Kamil, pria yang kerap disapa Kang Emil itu menunjukkan data yang sebenarnya bahwa 414 mahasiswa yang positif HIV adalah
dalam kurun waktu 30 tahun sejak 1991 hingga 2021, bukan dalam 1 tahun. Ya. 414 kasus HIV di kalangan mahasiswa Kota Bandung itu adalah akumulasi data selama 30 tahun. 1991 sampai 2021, bukan data selama setahun, tulis Ridwan Kamil. Dia mengatakan bahwa beragam program dan agenda untuk mendeteksi dan menangani masalah HIV tersebut sudah dilaksanakan secara progresif oleh pemerintah Pemprov Jawa Barat, ya. Tolak solusi poligami dari Wagub. Di sisi lain, gubernur yang sudah menjabat sejak 2018 ini juga menyampaikan ketidaksetujuannya terkait pendapat wakil gubernur yang menyarankan poligami sebagai solusi penanggulangan HIV. Dan ya, pendapat pribadi Pak Wagub UU Rusanul Ulum terkait poligami sebagai solusi, saya pribadi tidak sependapat, ungkapnya. Sebelumnya, Wagub UU yang menyatakan pendapatnya terkait fenomena HIV, menurutnya ya salah satu solusinya adalah dengan berpoligami. Menurutnya, para suami yang tidak cukup dengan satu pasangan maka boleh berpoligami karena agama juga mengizinkan, ya. Agama kalian kali ya, jangan mengeneralisir agama ya, karena agama itu banyak ya. Bilang saja agama Islam kan lebih aman gitu ya. Dengan syarat dan sejumlah catatan besar seperti harus mampu adil dan bijaksana. Daripada seolah-olah dia suami tidak suka begitu tapi akhirnya kena HIV ke istrinya sendiri. Toh agama juga memberikan lampu hijau asal siap adil, kenapa tidak? Makanya daripada itu ya, daripada ibu kena HIV sementara ya ketahuan suami seperti itu, mendingan diberikan keluasaan untuk poligami, tutur UU ya, dikutip dari liputan6.com. Ridwan Kamil menambahkan Pemprov Jabar akan fokus pada kegiatan yang sudah dilakukan dalam penanggulangan AIDS ya dan IMS di provinsinya. Berikut ini ya 8 program yang dituliskan oleh sang gubernur. 1. Melakukan screening dini tes HIV pada populasi ya kunci ibu hamil, pasien TB, warga binaan, pemasyarakatan ya di wilayah, di layanan maupun secara mobile ya, bla bla ya, kita nggak usah baca itu ya. Ya Pak, kok jadi klop gini gubernur sama wagubnya? Diedukasi lagi Pak wagubnya atau ajak ngopi ya biar jernih pikirannya Pak. Ya tidak setuju saya nggak Pak dengan wakil Bapak. Ya oke, kita nggak usah terlalu baca itu, nggak terlalu penting menurut saya, itu urusan masyarakat Jabar ya, pemerintah Jabar maksud saya. Tapi kita lihat komentar dari ini ya, dari Menak ya, Wagub Jabar soal poligami, solusi tekan HIV. Menak respon ya, perspektif Islam yang mana, kata Menak ya. Ya, Indoson ID Menteri Agama Yakut Khalid Qomas menegaskan bahwa pernyataan Wakil Gubernur Jawa Barat UU Rusanul Ulum terkait pelaksanaan poligami bagi warga yang sudah menikah guna menghindari penularan HIV adalah pendapat pribadi. Bahkan dia bilang pernyataan tersebut tidak mewakili perspektif Islam, sebab dalam ajaran agama Islam tidak ada perspektif yang merujuk agar melakukan poligami demi menghindari HIV AIDS ya. Jadi kalau perspektif Islam yang mana? Mana ada perspektif Islam itu yang merujukkan ya pada penanggulangan HIV AIDS itu melalui poligami. Enggak ada, ujar Yakut di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta ya pada Rabu 31 Agustus 2022. Yakut pun mengimbau kepada UU dalam melontarkan pernyataan terlebih dahulu melakukan riset, terlebih menyinggung terkait sebuah jenis penyakit. Benar nggak HIV itu bisa ditanggulangi dengan poligami? Kan ini menurut saya aneh-aneh. Tegasnya bukan aneh-aneh Pak, tapi goblok Pak. Ia telah setuju dalam ia lebih setuju dalam pencegahan HIV AIDS adalah pengendalian nafsu. Ya, seperti yang saya katakan di awal tadi ya. Kendalikan nafsumu ya. Aduh, ini sebenarnya ketika poligami ini
digembor-gemborkan untuk mencegah HIV. Wah, para pelakor ini bersorak-sorai ini ya. Para lelaki hidung belang bersorak-sorak ini. Bukan dengan melakukan poligami sehingga mampu menghindarkan dari penyakit itu. Jadi saya lebih sepakat dengan pandangan yang mengatakan bahwa untuk penanggulangan HIV AIDS itu bukan dengan poligami, tapi dengan laki-laki ya, lebih pada pengadilan nafsu. Jadi jangan sampai manusia ini, laki-laki terutama, jadi budak nafsu tambahnya. Ya, sebelumnya Wakil Gubernur Jawa Barat Rusnul Ulum mengatakan salah satu solusi untuk mencegah penularan HIV AIDS adalah dengan menikah dan poligami. Ia memprediksi hal ini menjadi solusi agar terhindar dari penularan HIV. Ya, menikah merupakan ibadah yang menjadi salah satu sunnah Rasul SAW. Setiap ibadah pasti punya nilai kebaikan bagi yang menjalankannya. Tuturnya asik sekali ya, menjual ayat ya. Untuk apa ya, memenuhi nafsu hasrat ya. Aduh, kawan-kawan ini ya, poligami itu untuk hewan yang diteladani kandung PA. Ya, saya tidak mau berkomentar banyak ini kawan-kawan. Itu aja yang apa ya dapat ya saya komentari sedikit aja. Kawan-kawan sobat waras, silakan beri komentar yang waras. Bagaimana pendapat Anda? Apakah solusi untuk menekan HIV AIDS dengan berpoligami? Ya, silakan berpikir dengan waras. Dan Anda sebagai orang Kristen, saya tekankan, Yesus tidak pernah mengajarkan poligami. Cukup satu istri, cukup satu suami. Kendalikan dirimu, bersyukurlah dengan apa yang Tuhan beri. Walaupun istrimu sudah lebar kiri kanan ya, walaupun suamimu sudah lecek karena kerja keras untuk keluarga, cintai dia dengan cinta yang daripada Tuhan. Setialah laki-laki yang saat ini otaknya lagi sedang dikuasai iblis, selingkuh kiri kanan. Bagi yang Kristen, bertobat kau. Istri-istri yang sedang berselingkuh, bertobat kau. Ingat, jangan engkau undang kutuk masuk dalam rumah tanggamu. Dengar baik-baik ini ya, jangan sampai gara-gara kelakuan Anda seisi rumahmu dikutuk oleh Tuhan. Oke, bertobatlah ya. Tuhan mengasihimu. Salam waras dan bye-bye.